Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna warzuqna fahman. Amin. Nah, ibu absen dulu ya. Yang pertama Al-Kausar, Tidak hadir, Bu. Ali Fernanda, Tidak hadir. Askia Fernanda, Tidak hadir, Bu. M. Al-Fatir, Hadir. M. Rifal, Tidak hadir, Bu. Nazira, Hadir. Raudatul Khaira, Hadir. Ulfa Umaira, Hadir. Siti Hawa. Gak datang. Nah, pada hari ini kita akan belajar bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Nah, ada yang tahu aktivitas penduduk Indonesia pada bentuk muka bumi itu apakah saja? Ada dataran rendah, dataran rendah, dataran tinggi, pembukitan, Kedua, bukit pembukitan. bukit pembukitan, dataran gunung, gunung pegunungan, Tiga, dataran tinggi, gunung pegunungan. empat, gunung pegunungan. Nah, apa itu dataran rendah? Dataran rendah Nah, dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter. Nah, di atas permukaan bumi, di daerah dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah permukiman dan pertanian. Biasanya di Pulau Jawa penduduk itu memanfaatkan dataran rendah itu seperti menanam padi, menanam sayur-sayuran, membuat tambang dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada bukit pembukitan. Contoh dataran rendah tadi apa? Menanam padi. Nah, selanjutnya bukit pembukitan. Nah, bukit pembukitan adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dataran rendah. Nah, biasanya pada umumnya dibangun di kaki atau lembah pembukitan karena biasanya di tempat pembukitan itu terdapat air dan mata air. Ada kan? Biasanya di perkampungan datarannya agak tinggi-tinggi. Ada juga yang menanam padi pada bukit-bukit, ya kan? Nah, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada dataran tinggi. Bagaimana contoh pada dataran tinggi dan apa itu dataran tinggi? Nah, dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih tinggi. Aktivitas pertanian berkembang di dataran tinggi. Nah, di daerah ini biasanya sebagian penduduk menanam padi juga. Nah, dan beberapa jenis sayuran. Nah, pada dataran tinggi biasanya kan kalau dataran rendah sering
kebanjiran, mungkin padi dan sayuran kurang bagus, sedangkan pada dataran tinggi dapat menghasilkan yang lebih daripada dataran rendah itu sendiri. Nah, yang terakhir ada gunung penggunungan. Apa itu gunung penggunungan? Adalah permukaan bumi yang lebih tinggi daripada dataran tinggi. Nah, biasanya Indonesia itu memiliki banyak gunung dan penggunungan. Salah satunya gunung berapi. Tahu kan gunung berapi? Tahu. Nah, pada yang dekat sama kita di sini apa gunung mana? Lawak. Iya, pandai ya, bagus sekali ya, Alif Fernanda. Nah, biasanya pada keberadaan gunung berapi tidak hanya menimbulkan bencana, tetapi juga membawa manfaat bagi wilayah sekitarnya. Nah, salah satu alasan bagi penduduk untuk tinggal di wilayah sekitar gunung berapi karena lahan tersebut sangat subur untuk kegiatan pertanian. Nah, banyak petani-petani di daerah gunung pegunungan, contohnya pada kebun teh, kebun kopi, dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran hari ini, apakah anak-anak ibu semua paham? Paham. Nah, contoh yang tadi kita bilang, dataran rendah adalah dataran yang permukimannya itu 0 sampai 200 meter, seperti yang kita duduki ini. Nah, contohnya itu seperti menanam padi, menanam sayuran, dan pada bukit pembukitan menghasilkan air atau mata Air. Nah, pada pegunungan dapat menghasilkan teh dan kopi yang subur. Nah, sekian pada pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.